Ya, sorry tadi mati. Internetnya nggak stabil banget. Oke. Misalnya saya suruh kalian nanti baca tentang ini, ada artikel ini. Ini saya share screen dulu. Nah, artikel ini memikul salib, ya. Nanti kalian lihat di mana Theophilus itu menganalisis ayat yang dia kutip, ya. Tapi waktu kalian baca, misalnya saya suruh kalian ngutip, nah, kalian bisa ringkas ini, ya. Kalian bisa ringkas. Oh, Theophilus mengatakan ini itu ringkas. Tapi begitu diringkas, terus kamu membahasakan ulang lagi dengan kalimatmu sendiri, itu namanya jadi apa? Analisis. Ya, nah ini yang kita mesti latih. Jadi ada dua layer. Layer pertama adalah kalau kutip langsung kan tinggal kutip langsung. Tapi kalau kamu paraphrase itu layer pertama, nih. Kamu bahasakan ulang. Tapi begitu kamu bahasakan ulang, terus kamu jadi ngerti sesuatu dari yang kamu kutip itu namanya analisis, ya. Tuh. Tutupnya mana? Coba baca Markus 8 ayat 34 sampai pasal 9 itu. Itu Bu Casey ambil dogmatika nggak? Enggak, formasi. Formasi ya. Oke. Dia nggak masuk. Ada klien, ya sudah. Markus 8 ayat 34 sampai pasal 9 ayat 1. Coba satu orang bacakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Lanjut ya. Oke. Mana nih? Oke. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya kan? Terus baca lagi, karena coba kamu ikat. Karena apakah yang Ya, baca lagi. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Terus? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Oke. Itu ya, sampai pasal 9 ayat 1. Nah, sekarang ayat 34 sampai 37. Kalimatnya kan seperti ini ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan jiwanya sendiri? Atau apakah yang akan diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya? Ya, nah di sini kata saik ini diterjemahkan sebagai hidup atau jiwa ya. Oke, nah ini dari Theophilus ini. Dia kan ngutip ayat ini ya, ayat 34 sampai 37. Nah, kamu lihat bagaimana dia menganalisis kutipannya itu. Nah, oke, coba baca. Sebab Petrus telah menegur dia karena ingin disalibkan. Tuhan memanggil orang banyak itu kepadanya dan berkata kepada mereka semua,
Tetapi ia menyerahkan perkataannya terutama kepada Petrus. Apakah engkau mencari-cari kesalahanku, hai Petrus, karena aku memikul salib? Aku berkata kepadamu, engkau dan siapapun juga tidak akan diselamatkan kalau engkau tidak mati demi kebaikan dan kebenaran. Perhatikanlah bahwa Kristus tidak memaksa seseorang untuk mati di kayu salib di luar keinginannya sendiri. Sebaliknya, ia berkata, barang siapa yang mau, Tuhan berkata, aku tidak memaksa siapapun, aku mengajaknya kepada yang baik, bukan kepada yang buruk yang harus dipaksakan kepadanya. Barang siapa tidak menginginkannya, ia tidak layak menerimanya. Nah, oke, sampai di sini. Misalnya kamu baca ini ya, kan Yesus itu memanggil orang banyak dan murid-muridnya ya, dan dia berkata kepada mereka, setiap orang yang mau, bukan setiap orang harus, tapi di situ dikatakan apa? Mau. Oke. Nanti kalau kita lihat Yunaninya itu ada substantif namanya. Ya, nanti kita lihat Bible-nya ya, saya belum buka. Tapi artinya di sini kalau menurut Theophilus apa? Kamu kalau bisa meringkas ini, memikul salib itu artinya apa? Enggak, memikul salib dari bacaan tadi itu adalah kerelaan. Nah, udah gitu. Berarti kamu tulis apa di situ? Memikul salib itu adalah sebuah kerelaan. Itu ringkas dari apa? Theophilus. Ini tulisan Theophilus ya. Kalau baca artikel ini kalian harus tahu sumbernya dari mana. Ini enggak semua ide saya. Nah, ini dari Theophilus, saya selalu kasih. Ya. Jadi kalian bisa ngutip Theophilus, menurut Theophilus. Jangan menurut saya gitu ya. Karena saya juga ambil dari Theophilus. Ini referensinya ada. Tapi kalau nggak ada ini, nggak ada referensi kosong begitu, itu berarti saya. Tapi kalau ada Theophilus seperti ini berarti itu saya terjemahin dari buku Theophilus ya. Oke. Nah, misalnya kamu baca tadi beberapa kalimat ya, dibaca oleh Ika itu. Kamu baca seperti ini, kalau saya suruh ringkas, berarti apa yang kamu bisa ringkas? Oh, memikul salib itu adalah kerelaan, bukan paksaan. Udah tulis di situ. Oke. Nah, itu ringkas. Kalau kamu paraphrase, ya udah kamu ganti kalimat-kalimatnya yang di sini gitu. Kan lebih enak ringkas begitu. Ya, daripada paraphrase kepanjangan. Oke. Nah, kalau memikul salib adalah sebuah kerelaan, berarti kamu tulis menurut Theophilus, Tuhan berkata kepada Petrus untuk memikul salib bukan bersifat paksaan, tetapi kerelaan. Nah, gitu. Ya. Nah, terus kamu kutip itu. Terus kalimat berikutnya kamu perlu analisa. Kamu analisanya gimana? Apa your new original idea? Misalnya kamu akan ngomong apa? Hah? Kalau memikul salib adalah sebuah kerelaan, oh berarti kamu akan ngomong begini misalnya. Iya ya. Kita harus menggunakan kehendak bebas kita. Ya kan? Jadi kehendak bebas di sini berperan penting. Tuhan nggak pernah maksa soalnya. Berarti kehendak bebas. Itulah ketaatan. Ketaatan itu artinya menggunakan kehendak bebas, sebebas-bebasnya kehendak bebas kita untuk memilih Allah daripada yang lain. Nah, itu ketaatan. Itulah memikul salib. Oke? Nah, kayak gitu. Paham nggak? Coba baca lagi ya. Terus, nih Theophilus lagi ngomong gini. Baca lagi. Kita dapat Mengetahui apa artinya menyangkal diri sendiri, ya kita memahami apa artinya menyangkal orang lain. Orang yang menyangkal tadi sampai mana? Benar ya? Atau dari sini ya? Sebaliknya? Sebaliknya ia berkata, barang siapa yang mau. Tuhan berkata, aku tidak memaksa siapapun. Aku mengajarnya kepada yang baik, bukan kepada yang buruk yang harus dipaksakan kepadanya. Barang siapa tidak menginginkannya, terlalu kecil ya. Ini kelihatan? dia tidak layak menerimanya.
Kita dapat mengetahui apa artinya menyangkal diri sendiri jika kita memahami apa artinya menyangkal orang lain. Orang yang menyangkal orang lain adalah orang yang ketika melihat saudaranya atau temannya atau ayahnya dicambuk atau bahkan dibunuh, tidak berbalik kepadanya dan mengasihaninya dalam penderitaannya, tetapi bertingkah seolah-olah dia adalah orang asing baginya. Dengan cara yang sama, Tuhan ingin agar kita tidak mengasihani tubuh kita sendiri, sehingga meskipun kita dicambuk atau lebih buruk lagi, biarlah hal itu tidak ada bedanya bagi kita. Biarlah ia memikul salibnya, yaitu menerima kematian yang paling memalukan, karena pada waktu itu mati di kayu salib dianggap sebagai kematian yang paling memalukan. Oke, sampai di sini dulu. Misalnya nih ya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini dari Theophilus ini kan dalam-dalam semua ini. Oke. Misalnya yang kalian baca, yang kalian nangkap dulu. Refleksinya, ringkasannya apa? Tadi yang pertama, memikul salib itu sebuah kerelaan. Ya kan? Nah, ini berikutnya dia ngomong apa? Arti memikul salib itu, artinya apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya apa? Menyangkal orang lain. Nah, menyangkal orang lain itu artinya apa? Apa? Dia ngomong di situ. Apa? Menyangkal orang lain. Tuh, orang yang menyangkal orang lain adalah apa? Orang yang ketika melihat sesamanya itu, dan terusnya kita maunya apa? Mengasihinya. Gitu ya. Nah, terus dengan cara yang sama Tuhan ingin agar kita tidak mengasihi kita, tetapi apa? Biarlah ia memikul salibnya. Artinya apa? Menerima kematian yang paling memalukan. Ya, salib itu waktu itu adalah hukuman yang paling memalukan. Jadi kalau disuruh misalnya ya, Tuhan ngajak kita nih pertama, ya, kalau kamu mau mengikut aku, mau nih berarti kerelaan nih. Kamu harus menyangkal diri. Nah, menyangkal diri memikul salib. Menyangkal diri berarti apa? Menyangkal diri berarti di sini apa? Disuruh apa? Mengasihi orang lain, bukan diri sendiri. Nah, memikul salib menerima kematian yang paling memalukan. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau kutip, kamu akan ngutip apa? Theophilus mengatakan, memikul salib berarti menerima kematian yang paling memalukan. Ya kan? Kamu bisa kutip ini. Menurut Theophilus, memikul salib berarti menerima kematian yang paling memalukan. Menyangkal diri berarti mengasihi sesamanya. Nah, misalnya begitu. Oke, itu ringkasannya. Nah, dari kalimat itu, terus misalnya nih, saya ajak kalian untuk berpikir. Analisisnya apa dong? Nah, kalau misalnya menyangkal diri, mengasihi orang lain, terus memikul salib, menerima kematian yang paling memalukan. Jadi kalau kamu analisisnya adalah ternyata ikut Tuhan, bagaimana kita mematikan segala apa? Mematikan segala apa? Hal-hal keinginan jahat dalam diri kita. Ya kan? Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Nah, misalnya begitu. Itu analisis kamu. Oke? Nah, coba lagi. Misalnya dia ngomong apa lagi di sini. Tetapi, ayo baca. Tetapi banyak orang disalibkan karena menjadi penjahat. Tuhan menambahkan sesuatu yang lain pada penyaliban itu, yaitu bahwa seorang harus memiliki kebajikan. Inilah yang dimaksud dengan pengikut aku. Oke, jadi kalau menyangkal diri berarti mengasihi orang lain, memikul salib berarti menerima kematian, terus mengikut aku itu artinya apa? Memiliki kebajikan.
Nah, itu. Kamu ringkas itunya. Ya, jadi kalau misalnya saya suruh baca, kamu bisa meringkas ini aja poin yang kamu dapat, nah udah bagus. Itu jadi kayak semacam latihan, tugas minggu itu jadi kayak latihan gitu. Ya, tapi minggu depan nanti Bu Claudia ya yang kasih itunya, bukan saya. Ya, tapi ke depan misalnya kalau saya suruh baca ini sampai ini, nah itu artinya misalnya satu artikel, kamu baca dulu sampai selesai, terus kamu dapat apa ini poin-poin ringkasannya. Nah itu ya, ini misalnya masih kutipan ini. Tapi misalnya kutipan itu kalian mau pakai nanti di dalam paragraf, kalian harus tambah lagi satu layer, satu lapisan lagi yang namanya analisis. Ya. Nah sini kita belajar lagi. Coba baca lagi. Mengikut Yesus artinya memiliki kebajikan, ya kan? Ini menurut Theophila. Nah sekarang coba baca lanjut ini. Meskipun perintahnya untuk menyerahkan diri kepada kematian tanpa keras dan kejam, Tuhan langsung menunjukkan bahwa perintah ini diberikan karena kasihnya kepada manusia. Ya, jadi kalau misalnya kok kayaknya kejam ya, Tuhan suruh kita memikul salib, itu artinya menerima kematian. Ya, terus? Sebab barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh hidup. Tetapi kematian orang yang dihukum atau orang yang menggantung diri bukanlah karena Kristus dan tidak mendatangkan pahala seperti itu. Dan sebaliknya, dia yang tepatnya telah menyelamatkan hidupnya jauh dari menemukan kehidupan. Akan kehilangannya karena dia tetap teguh selama masa kemartirannya. Oke. Jadi kalau di sini ya, kalau Tuhan suruh kita memikul salib, menerima kematian, nampaknya kita akan apa? Mati gitu, kalah. Ya kan? Gitu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Justru orang yang kehilangan nyawanya karena aku akan memperoleh hidup. Jadi kalau kamu bisa meringkas jadinya gimana? Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku, akan memperoleh hidup. Walaupun kita kehilangan nyawa. Nah, itu aja diringkas. Bisa. Ya kan? Akan memperoleh hidup. Ini yang penting ini. Kamu stabilo. Jadi kalau kita memikul salib, orang dunia akan melihat ini sesuatu yang konyol, kejam, apalagi keras gitu ya. Tapi di mata Tuhan, apa? Kita justru memperoleh hidup. Nah, itu yang kamu harus ringkas. Jadi kalau kamu mau ringkas, misalnya nih ya, bacaan ini yang tadi dibaca sampai di sini. Nah, kamu bisa meringkas dalam satu kalimatnya gimana? Ayo. Tadi yang saya bilang, mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus, nampaknya sesuatu yang kejam, kalah, mati. Tetapi di mata Allah, justru kita akan memperoleh hidup. Bisa nggak? Dapat nggak satu konsepnya di situ? Satu ringkasan refleksinya dapat nggak? Dapat kan? Nah, itu. Oke, itu kan menurut Theophila. Nah, sekarang kamu udah baca Theophila ini, kamu analisis dong. Kamu kan tadi ringkas begini, mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri, itu justru memperoleh hidup. Oke, dari situ kamu analisisnya gimana? Apa your new original idea? Hah? Ayo. Yang online bisa? Ini siapa ya? Nota?
Ya kamu lihat tadi kan, Theophila menjelaskan ini. Mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri, itu harus dikerjakan dengan kerelaan. Right? Dengan kerelaan. Tadi dia jelasin. Mengikut Yesus itu memiliki kebajikan. Memikul salib itu berarti menerima kematian. Menyangkal diri berarti mengasihi orang lain. Iya kan? Nah, tapi semua itu dilakukan memang tampak keras dan kejam, tapi itu memperoleh hidup. Itu dari Theophila kan? Nah, kalau kamu buku itu, terus misalnya kamu akan kasih satu kalimat analisisnya apa? Ada yang bisa? Berarti kamu akan analisis untuk memperoleh hidup, mematikan keinginan daging. Oke. Ini kalau saya misalnya nih ya, oh ternyata mengikut Kristus kita akan memperoleh hidup misalnya. Ya kan? Atau jalan atau perintah yang Kristus berikan nampaknya memang sulit, tetapi membawa kita kepada kehidupan. Kan itu kalimat-kalimat itu aja, komentar. Ya, apalagi? Ada yang lain nggak? Minum pun tumpah. Ayo. Ini Wiki nih, nanti mau jawab. Atau ada yang kepikiran nggak? Ayo, siapa? Tadi Andro udah jawab. Nih, kamu? Tania. Ada. Tahu ini siapa? Siapa nama? Krista? Nih, Ibu Lismar? Nggak ada ya. Yang online ada? Hartono? Coba, salah nggak apa-apa. Oke, belum ada ya. Coba baca lagi deh. Belum. Nah, misalnya nih, baca lagi. Dan ini. Dan sebaliknya, dia nampaknya telah menyelamatkan hidupnya jauh dari menemukan kehidupan. Akan kehilangannya karena tidak tetap teguh selama masa kematiannya. Janganlah kalian mengatakan kepadaku, tetapi dia telah menyelamatkan nyawanya. Karena itu tidak ada artinya. Bahkan jika engkau mengatakan bahwa ia telah mendapatkan seluruh dunia juga, itu tidak ada gunanya. Tidak seorang pun dapat menukar uang dengan keselamatannya. Sebab jika demikian, seseorang yang telah mendapatkan dunia tetap kehilangan jiwanya, dapat ketika terbakar dalam api neraka, menggunakan uangnya untuk membeli ketidakbersalahan. Tetapi pada saat itu dan di tempat itu tidak ada jual beli seperti itu yang dapat dilakukan. Di sini, marilah kita tutup mulut orang-orang yang mengatakan mengikuti Origen bahwa semua jiwa di neraka akan dipulihkan dan dipersatukan kembali dengan mereka yang ada di surga. Setelah mereka dihukum sesuai dengan dosa-dosa mereka, ajaran Origen ini apostasis, pemulihan umum semua ciptaan yang telah jatuh dikutuk oleh gereja sebagai ajaran sesat pada Konsili Ekumenis kelima yang diadakan di Konstantinopel pada tahun 553 Masehi. Biarlah mereka mendengar bahwa tidak ada pertukaran yang dapat dilakukan di sana untuk jiwa seseorang. Tidak ada seorang pun yang ditahan di neraka sebagai hukuman. Sebaliknya, beban dosa-dosanya sendiri yang menahannya di sana. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau kita baca masa memikul salib ini, ya dikatakan adalah untuk memperoleh kehidupan. Tapi kalau kamu
menukar salib itu dengan uang, dengan harta. Pada akhirnya apa? Bisa nggak uang harta itu menyelamatkan kamu? Nggak bisa. Nah, jadi kalau kamu perlu baca ini, kamu ringkas. Ternyata jalan salib inilah satu-satunya kita menyelamatkan nyawa kita. Ya, tidak bisa ditukar dengan uang di sini dia katakan. Bahkan di neraka sekalipun nanti nggak bisa kita bakar uang kertas itu ya. Orang Chinese itu suka gitu. Supaya di alam sana dia bahagia, dia di dunia dia bakar uang kertas. Banyak-banyak, bakar rumah, mobil. Ya. Mungkin ada yang pernah lihat nggak itu? Ya, di sembayang orang-orang Chinese ya. Atau mungkin juga di suku tertentu. Nah, itu nggak bisa lagi ditukar dengan apapun. Ya. Nah, berarti kalau kalian ringkas di sini, salib tidak bisa ditukar. Salib itu bisa menyelamatkan nyawa kita, bukan uang ataupun yang lain, harta benda misalnya, ataupun kebaikanmu sendiri, nggak bisa. Ya, tidak seorang pun dapat menukar uang dengan keselamatannya, kata Theophila. Oke, itu kalau diringkas ya. Jadi kalau misalnya kamu ringkas di sini ya, dari bacaan ini, dari kata ini, sebab Petrus sampai bawah ini, kamu meringkasnya gimana? Coba. Ayo, kamu akan ringkasnya gimana? Misalnya nih, ya, mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, itu adalah sebuah jalan kerelaan. Tetapi jalan yang menyelamatkan nyawa kita. Sebab pada akhirnya kita akan memperoleh hidup. Dan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Udah, titik. Tahu nggak? Itu diringkas nggak namanya? Iya kan? Jadi kalimat yang begitu panjang ini, misalnya satu halaman ini kamu ringkas di 2 kalimat. Ya, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus, itu adalah jalan kerelaan. Tetapi menuju kepada kehidupan. Sebab menyelamatkan nyawa kita. Bukan uang, bukan harta. Ya, nah, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyelamatkan selain jalan. Nah, misalnya kamu ringkas seperti ini. Oke? Bisa? Ya. Coba baca lagi. Misalnya nih ayat 38 sampai pasal 9 ayat 1. Coba gantian ya. Ini. Ya, kamu baca. Ini no. Sebab itu barang siapa yang merasa malu karena kesusahan firman ini dengan mengatakan yang tidak setia dan yang berdosa, maka anak manusia pun akan merasa malu karena dia. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Dan ia berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya yang di antara mereka yang puasa, iman secara intelektual. Kamu bacanya yang benar. Dan ia berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang berdiri di situ ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Oke, ini kan ayatnya ya. Nah, terus ini Theophila mengomentarinya gimana? Baca. Iman secara intelektual saja tidak cukup, tapi pengakuan iman dengan mulut juga diperlukan. Dan manusia itu sendiri terdiri dari 2 bagian, maka penebusannya pun harus terdiri dari 2 bagian. Terus? Jiwa dikuduskan oleh iman, tetapi tubuh dikuduskan oleh pengakuan. Karena itu, barang siapa yang tidak mengaku bahwa dia yang tersalib itu adalah Allahnya,
maka dia akan tersalib itu akan mendapat malu, karena Tuhan akan mengakui orang itu sebagai hamba yang tidak layak. Ketika ia datang dalam kemuliaannya, diiringi para malaikat dan tidak ada lagi dalam muka yang hina. Terus pada kedatangannya yang kedua kali, dia tidak akan muncul seperti yang dilakukan sebelum orang yang berasal dari atau usul dan keadaan yang hina dan menjadi bahan semua. Oke, stop dulu. Nah, misalnya ini, Teofila ngomong apa ini? Sampai cemoohan ini. Jadi kalau misalnya kamu merasa malu nih karena firmanku, maka anak manusia pun akan merasa malu terhadap kamu. Apabila nanti dia datang yang kali kedua. Ya, gitu. Ini bicara soal, kalau Teofila akan ngomong ini bicara soal apa? Pengakuan. Nah, iman kita nggak hanya cukup pengetahuan saja atau intelek aja. Dia bilang apa? Perlu juga dari pengakuan mulut. Jadi kita diminta jangan malu mengakui kita adalah pengikut Kristus. Sebab kalau kita malu, anak manusia pun akan, di sini dikatakan Pak, akan merasa malu apabila ia datang nantinya. Karena kita merasa malu kalau kita pengikut Kristus, ya. Mungkin kita minder, kita takut karena kita minoritas. Ini saya kira mungkin kita atau hampir semua nih pernah ngalami nggak merasa malu? Pernah ya? Oke. Nah, makanya ini kenapa kok kita harus mengaku juga dengan mulut? Teofila alasannya apa? Karena manusia itu terdiri dari dua unsur, dua bagian. Ya kan? Maksudnya dua bagian itu ya ada jiwa dan tubuh. Oke? Nah, jiwa kita dikuduskan oleh iman. Tapi tubuh dikuduskan oleh apa? Mulut. Kan manusia ada jiwa dan tubuh ya, atau roh dan tubuh. Nah, jiwa itu dikuduskan oleh apa? Iman percaya kita. Tapi tubuhmu dikuduskan oleh apa? Pengakuan atau mulut. Maka kita harus berani ngaku. Jangan malu. Nah, itu kata Teofila. Karena barang siapa yang malu atau tidak mengaku tentang Yesus yang tersalib sebagai Allahnya, maka dia juga akan mendapat malu. Tuhan sendiri yang akan mendapat malu. Ya. Dan ketika dia datang nanti, dia juga akan apa? Akan merasa malu karena dia. Gitu. Ya, Tuhan sendiri akan merasa malu akan dia. Jadi kalau kamu malu mengikut Tuhan, Tuhan akan merasa malu juga sama kamu. Kamu malu sama dia akan malu sama kamu. Nah, gitu loh maksudnya. Oke, jadi kalau kita bisa ringkas apa dong? Nah, misalnya kalau kamu ringkas apa? Mengikut Kristus atau memikul salib bukanlah hal yang memalukan. Ya. Tetapi satu keharusan, satu keniscayaan kita mengaku. Nah, misalnya begitu. Ya, atau kamu akan mengatakan begini. Mengikut Kristus tidak hanya dengan iman saja, tetapi juga pengakuan jati diri kita di hadapan sesama. Oke? Nah, coba baca lagi. Sebab gantian. Ini
Jessica, sebab dia berbicara tentang kemuliaannya sendiri, yaitu menunjukkan bahwa ia tidak menyombongkan diri dan berkata, ada beberapa orang di antara mereka yang berdiri di situ, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang tidak akan mati sebelum aku menunjukkan kepada mereka pada waktu transfigurasi kemuliaan yang akan kutunjukkan ya, salah ketik. pada kedatanganku yang kedua kali. Sebab Transfigurasi itu tidak lain adalah bayangan dari kedatangan yang kedua, dan sama seperti ia menampakkan dirinya dalam kemuliaan pada waktu itu, demikian pula ia akan bercahaya pada kedatangan yang kedua, dan demikian pula semua orang. Nah, ini maksudnya gimana? Theophila mengkaitkannya dengan transfigurasi. Jadi maksudnya gini ya, kalau kita baca ayat 38 tadi sampai pasal 9 ayat 1 itu kan dia berkata soal malu ini kan, terus di ayat terakhir itu dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang berdiri di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Nah, ini artinya apa ini? Nah, ini dia melihat bahwa Kristus berbicara tentang kemuliaannya sendiri, ya, yang ingin menunjukkan bahwa ia tidak sombong, sebab ada beberapa orang di sana ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, yang nanti tidak akan mati sebelum dia melihat kemuliaan Kristus, begitu. Nah, ini artinya apa? Nanti pada akhir zaman ketika Kristus akan datang, ada orang-orang yang nanti tidak akan mengalami kematian, tapi dia akan melihat kemuliaan Kristus. Nah, disitulah Yesus akan mengakui dia kalau di dunia ini dia mengakui Tuhan. Tapi kalau di dunia ini dia malu terhadap Tuhan, Tuhan juga akan malu terhadap dia. Anak manusia, di sini dikatakan anak manusia pun akan merasa malu karena dia. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau saya suruh kalian baca ini, terus bikin kalimat refleksinya gimana? Ringkasannya. Ayo, apa? Nih, siapa ini? Si Nurme. Ada? Oh, nih, sampingnya, Marsha. Kan tadi kan saya sudah bantu. Misalnya, memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri, itu kan satu paket tuh. Tetapi satu paket itu tidak hanya apa? Ah, tidak hanya cukup, iya, tidak hanya cukup secara intelektual saja, gitu. Tapi harus, iya, harus ditunjukkan ini ke semua orang. Tapi kalau kamu malu-malu, maka Tuhan juga akan malu sama kamu. Artinya kamu nggak akan diakui gitu. Ya. Nah, di sini misalnya kamu kalau misalnya kamu ringkas ya tadi, pengakuan iman atau sebagai pengikut Kristus tidak hanya secara intelektual, tetapi juga dengan mulut, dengan pengakuan. Sebab baik jiwa dan tubuh kita itu dikuduskan oleh iman dan pengakuan kita. Nah, udah selesai, titik kan? Nah, misalnya dari kalimat itu atau dari ringkasan itu, kamu akan dapat apa? Analisismu apa? Berarti selain
kita dituntut untuk berani mati, kita juga dituntut punya apa? Keberanian. Gitu. Keberanian mengaku Kristus. Misalnya di tengah dunia. Begitu. Ya kan? Jadi punya satu yang namanya iman. Oke, tapi iman itu harus ditambah apa? Apa? Pengakuan atau keberani. Misalnya kok muncul kata keberanian? Ini apa? Ini your new original ID. Oh iya ya. Ternyata saya memahami teks ini ya. Jadi orang Kristen ya juga harus berani mengaku iman kita di tengah dunia. Nah kan kamu sering baca itu ya, kisah hidup orang-orang kudus itu atau saint itu, ya kan? Mereka berani nggak mengaku imannya di depan gubernur, di depan kaisar? Berani kan? Nah, walaupun taruhannya ya mereka disiksa, mereka dibunuh, ya, mengalami kemartiran. Nah, kita misalnya di sini kadang-kadang kita jadi pengikut Yesus tapi pada takut, pengecut, ya kan? Malu misalnya. Nah, itu juga pernah saya alami, ya. Memang ya ini satu challenge ya. Gimana ya? Misalnya kalau kayak, ya misalnya kita di tengah yang nggak seiman gitu ya. Nah, kamu ditantang, kamu percaya Yesus juru selamat? Kamu udah mulai goyah nih. Enggak ya, dia juru selamat ya? Enggak, dia cuma guru atau dia nabi saja. Nah, kalau kamu menyangkal seperti itu, maka nanti Tuhan akan datang akan menyangkal kamu juga. Oke, dan banyak orang seperti itu ya. Nah, apalagi misalnya 300 tahun pertama itu banyak orang Kristen yang menyangkal imannya. Kenapa? Karena ya memang takut siksaan yang berat gitu ya. Tetapi zaman sekarang kan udah beda. Zaman sekarang ini ya kita bukan disiksa, ya mungkin kalau di Indonesia masih ini ya. Kecuali kamu misalnya di Iran, di mana tuh di negara-negara yang masih kamu bikin tanda salib aja kamu bisa dipenjara misalnya gitu kan. Nah, tapi sekarang kalau di Indonesia demokrasi, toleransi gitu. Tapi ya kadang-kadang kita juga masih malu gitu. Ya. Kita bawa Alkitab aja kita malu, kita sembunyiin gitu ya. Oke? Nah, ini misalnya contoh-contoh ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang ini bisa kasih analisis dari apa yang dibaca ini? Analisis ya, bukan ringkasan. Analisisnya gimana? Tadi ada kata keberanian, ya kan? Nah, apalagi? Nah, yang kamu dapat apa lagi? Oh, memikul salib itu ternyata misalnya apa? Memikul salib itu ternyata memang apa? Ini kerelaan kehendak bebas kita, ya kan? Allah nggak pernah maksa. Ya kan? Nah, apa lagi? Ini yang online nih, diam aja. Pak, mungkin ini Pak Rifai. Pernah malu nggak jadi orang Kristen? Nggak pernah Pak, sampai saat ini. Nggak pernah ya? Tuh. Pak, udah. Nggak pernah misalnya malu aku ini pengikut Yesus, nggak pernah ya? Nggak pernah Pak. Cuman Pak, seperti ini Pak, bisa saya kasih apa Pak? Bisa. Gini Pak, apa sekarang ini kan kita di Indonesia ini Pak,
kadang kita kan berteman itu kan berbeda-beda agama kan gitu Pak ya. Jadi apalagi di dunia pekerjaan Pak, mungkin Bapak tahu lah, dunia pekerjaan kita ini kan Pak minoritas. Kalau saya Pak, biasa kalau saya keluar itu saya pakai ada itu namanya combo skili untuk orang gereja ortodoks. Tetapi, nah ini dia Pak, kalau ketika kita kumpul sama orang-orang yang mayoritas itu, ya ada apa namanya, disimpan aja lah, nggak usah malah ditunjuk-tunjukkan kepada mereka, takutnya apa namanya mereka kok kayak gini bagus, kayak biasa-biasa saja, seperti itu Pak. Pernah juga terjadi sama saya Pak. Apakah itu termasuk apa namanya termasuk malu juga bertuhankan Yesus Kristus? Karena saya sedih juga kok saya simpan ini, dia pikir itu Pak, kadang-kadang Pak pernah terjadi sama saya Pak. Oh, jadi ada simbol-simbol yang kadang kita tutupi. Iya. Ya, mungkin ya tergantung ya, bagaimana. Kalau Bapak merasa malu ya berarti malu. Ya kan? Ada yang mungkin merasa supaya saya nggak dicap sombong, nggak sok rohani, udah saya simpan aja. Itu bukan malu gitu ya kan? Itu mungkin supaya kita nggak dicap orang yang sombong. Ya. Kayak ada yang suka pakai salib gede-gede gitu ya. Ya itu belum tentu malu sih Pak. Tapi yang dimaksud malu di situ tadi mengakui Tuhan sebagai juru selamat, atau kita malu mengakui salib itu ya, karena salib itu kan lambang hukuman misalnya begitu. Oke, ya ini sharing yang bagus ya Pak Rifai. Mungkin ada di sini ada pertanyaan lagi Pak. Oh ya. Ada pertanyaan. Saya langsung sambung dari pertanyaan si Pak Rival ya. Seperti di Jakarta banyak gereja tidak menonjolkan simbolisnya sebagai gereja Tuhan, bahwasanya dalam arti kita harus perlu toleransi terhadap hukum yang ada di Indonesia. Nah, tetapi dengan tadi pengajaran kita yang baru ini, itu seperti kita harus memaksa diri untuk harus berani, harus tegas untuk mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah, pertanyaan saya adalah, melalui tantangan iman yang di tengah-tengah seperti di tengah serigala yang siap menerkam kita, apa langkah yang perlu kita ambil sebagai pengikut Kristus yang setia untuk tetap berani? Thank you, Pak. Misalnya di tengah situasi yang ya banyak gereja akhirnya menghilangin ya simbol-simbol kayak lambang salib apa gitu ya, diganti dengan hal-hal yang lebih modern. Nah itu gimana itu? Ya supaya orang nggak terlalu alergi ya dengan simbol-simbol itu. Ya tadi yang dicerita Nota itu. Ya kan misalnya kayak gereja-gereja karismatik sekarang kan ya kayak dulu masih ada lukisan-lukisan ya dipajang gitu ya, tapi begitu ganti anaknya yang mimpi, dia lihat nih lukisan kok kuno banget gitu, ganti aja kayak gini-gini, ganti aja ya, ini kayak gini kan misalnya. Nah apakah itu juga termasuk malu? Nah itu kan mungkin perlu pembahasan lebih dalam lagi ya, apakah dia malu mengakui Kristus? Atau mungkin ini jadi strategi dia untuk menjangkau. Nah, kita nggak tahu konteksnya kayak gimana ya. Kayak visi misi gerejanya gimana. Tapi yang jelas adalah salib Kristus itu yang harus diberitakan, diakui.
Misalnya dia mengurangi simbol-simbolnya. Di khotbahnya dia memberitakan nggak tentang salib Kristus, tentang Kristusnya. Kalau itu sudah nggak diberitakan ya mau gimana memperoleh keselamatannya kan? Oke, ya. Jadi kalau kita tarik ke simbol-simbol, eh, ya mesti lihat konteksnya juga ya, maksudnya eh, gitu ya. Kalau misalnya gerejanya merasa kayak gini-gini itu ya, ini gambar-gambar yang membawa orang itu nggak ngerti apa gunanya gitu ya. Oke, atau gambarnya sudah jelek diganti, nah itu belum tentu dia malu, mungkin karena sudah nggak up to date, ya kan? Nah, belum tentu malu loh. Oke, misalnya pasang gambar tabernakel itu, kan belum tentu dia malu. Mungkin karena sudah ini. Tetapi bukan simbol yang menyelamatkan sekali lagi, tetapi itu apa? Salib Kristus. Nah, apakah misalnya di dalam gerejanya masih memberitakan salib Kristus? Khotbahnya misalnya, ya, kalau sampai mengatakan eh, apa? Malu memberitakan Injil lagi, salib Kristus. Nah, itu bahaya. Begitu, ya. Nah, saya pikir pertanyaan Nota itu ya bagus ya. Ini perlu kita pikirkan, ya. Tapi kalau di daerah-daerah sih malah bangga ya. Ya kan mimbar gede-gede masih kan. Gitu. Pendeta kalian pakai baju pendeta gitu masih bangga kan? Hah? Pakai tola itu masih bangga kan? Atau udah enggak sekarang? Hah? Justru kepingin ya pakai itu ya. Atau nggak tahu nih generasi kalian itu masih bangga nggak, malu nggak? Kayak lihat bajunya warna ungu gitu ya, sekolahnya. Gitu. Atau justru mau lebih keren ya pakai jas saja lah gitu. Atau bahkan jeans saja lah, ya kan? Gimana itu? Nah, itu kan hal yang lain gitu. Jadi kalau orang yang misalnya tidak pakai, orang yang pakai jeans misalnya dengan orang yang pakai baju sekolah gitu, apakah yang pakai jeans itu berarti dia malu mengakui Tuhan? Kan enggak. Ya. Oke, itu kasus berkasus itu. Kita nggak bisa generalisir, ya. Tapi yang diajarkan oleh Theophilus di sini apa? Tadi soal malu itu. Masalah pengakuan, ya. Nah, masalah pengakuan. Tapi di sini dikatakan ya, barang siapa yang tidak mengaku bahwa dia yang tersalib itu adalah Allahnya, maka dia tersalib itu akan mendapat malu. Karena Tuhan akan menghakimi orang itu sebagai hamba yang tidak layak. Gitu. Karena dia tidak mengaku, dia malu mengaku Kristus. Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk ini. Jadi udah tahu ya cara ringkasnya. Oke. Nah, ini latihannya ke depan. Walaupun misalnya saya nggak kasih kalian tugas mingguan untuk baca ini, tapi kan ini kan nanti tetap harus dikerjain diringkas sampai selesai. Jadi dicicil aja gitu, ya. Dicicil baca lagi. Untuk minggu depan memang nanti dari Bu Claudia yang akan kasih tugas. Jadi gantian. Nah, kita break dulu, nanti 5 menit lagi kita masuk.